Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka li kitabillahi wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين آمين. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Ada yang sudah pernah ngaji kitab Nashaihul Ibad? Pernah? Sudah hatam? Sampai separuh? Belum separuh. Yang ngajar siapa? Ustadz, bukan dari keluarga dalam, bukan. Ini pengarangnya asli orang Banten, Jawa Barat. Dan makamnya ada di Mekah, karena beliau wafatnya di Mekah. Ini Syekh Nawawi bin Umar, asli Banten, Jawa Barat. Jadi di kalangan kita ada dua ulama yang sangat terkenal yang mempunyai nama yang sama, Nawawi. Satunya pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cuma beliau itu lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Tapi kalau pengarang kitab Nashaihul Ibad itu lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi. Berbeda. Kalau yang Imam Nawawi dari Nawa. Nawa itu kalau tidak salah daerah Damaskus. Daerah Damaskus, Syria. Negara Syria. Nawa itu nama daerah. Makanya disebut Imam Nawawi. Nama aslinya Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Itu yang Imam Nawawi. Kalau ini Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sekarang masih berada di bab yang keempat, dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-33. Wal maqalatus salisatu wassalasuna. Maqalah yang ke-33. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang mempunyai ilmu yang manfaat, orang yang bersih hatinya, sehingga setiap apapun yang diucapkan itu mudah diterima oleh orang lain. Kalau kita ngetik ahli hikmah di YouTube, itu pasti yang muncul itu orang-orang yang punya kesaktian. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau di YouTube ngetik ahli hikmah, biasanya padepokan ahli hikmah, biasanya semisal kayak begini langsung mental jarak jauh itu bisa, itu muncul seperti itu. Tapi kalau yang disebutkan di dalam kitab-kitab ahli hikmah bukan yang seperti itu, karena sebenarnya kesaktian yang sejati itu adalah orang yang bisa istiqomah. Itu karomah yang sejati. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang punya karomah itu biasa, tapi orang bisa istiqomah itu luar biasa. Istiqomah bukan hal yang mudah, susah. Tidak semua orang bisa istiqomah itu. Dan salah satu ciri wali itu ya istiqomah. Istiqomah dalam hal-hal yang baik, bukan istiqomah dalam hal-hal yang tidak baik. Justru keistiqomahan itu sendiri adalah ainul karomah. Karomah itu sendiri ya istiqomah. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu heran dengan orang-orang yang punya banyak kelebihan. Misalkan nyembur air, diminumkan orang bisa sembuh, orang yang sakit, itu hal yang biasa. Bisa menerawang orang datang, oh kamu bawa ini ya, kamu tujuannya ini ya. Itu hal yang biasa. Lihat dulu istiqomahnya bagaimana, dia sholatnya bagaimana, dia tawaduknya bagaimana, dia menjalankan syariat bagaimana.
Nah, itu yang dilihat. Yang jadi panutan itu bukan kesaktian atau bukan kelebihan, tapi keistiqomahan menjalankan syariat. Kalau cuma bisa terbang di angkasa, burung juga bisa. Kalau cuma bisa berjalan di atas air, ikan juga bisa. Kita tidak perlu untuk melihat seperti itu. Lihat keistiqomahannya. Itu orang yang hebat. Yang perlu dikagumi itu orang istiqomah, bukan orang yang punya karomah. Ada diserang orang, disentil begini langsung mental, itu hal yang biasa. Saya juga bisa. Tapi itu bukan hal-hal yang perlu untuk dikagumi. Istiqomah itu yang luar biasa. Ini ahli hikmah itu juga termasuk orang yang istiqomah. Apa kata sebagian ahli hikmah? Yastaqbilu ibnu adama arba'ah nuhabat. Anak Adam, semua manusia itu akan menghadapi 6 nuhabat. Nuhabat itu sesuatu yang akan mengalahkan kepada anak Adam itu. Anak Adam, manusia, semua orang itu pasti akan dikalahkan oleh 4 hal ini. Pasti akan dikalahkan oleh 4 hal ini. Nuhabat itu sesuatu yang bisa mengalahkan, yang bisa merampas dengan paksa, mengambil dengan paksa. Apa 4 hal itu? Yang pertama, yantahibu malakul mauti ruhahu. Semua orang itu akan diambil paksa oleh malaikat maut ruhnya. Semua orang pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, pasti tidak bisa diundur, juga tidak bisa dimajukan. Tidak bisa. Semua orang pasti akan mati, tapi tidak semua orang benar-benar hidup. Ya, kenyataannya ada orang hidup, tapi hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Dia sebenarnya tidak hidup, dia mati. Orang-orang bodoh itu dia mati sebelum mati yang sesungguhnya. Tapi orang yang berilmu, walaupun dia mati, dia tetap hidup selama-lamanya. Itu orang mati. Bayangkan ya, ini sudah berapa tahun ini Syekh Nawawi ngarang kitab ini, sampai sekarang masih dikaji oleh banyak orang. Bahkan hampir setiap pondok pesantren mengkaji kitab ini, Nasha'ihul Ibad ini. Seakan-akan beliau masih hidup. Karenanya setiap orang itu pasti akan mati. Siapapun itu, Nabi Muhammad pun juga, siapapun yang kita kasihi semuanya akan mati. Ada satu pesan penting dari Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat pasti kamu akan mati. Terserah kita mau hidup kayak apa, mau berfoya-foya, mau maksiat, mau tidak sholat, mau nyakiti orang, mau bully orang, mau mencela, mau menghina, silakan. Tapi ingat suatu saat kita pasti akan mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Pesan yang kedua dari Rasulullah, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai orang sesukamu, tapi ingat suatu saat pasti kamu akan berpisah dengan dia. Suatu saat pasti akan berpisah dengan dia. Cintai siapapun, mau mencintai sahabat, mau mencintai keluarga, mau mencintai pacar, mau mencintai guru, mau mencintai yang lain, semua akan berpisah. Tidak ada yang tidak akan berpisah, itu tidak ada. Semuanya pasti akan berpisah. Ada satu hal yang sangat penting terkait dengan sebuah perpisahan. Ada sebuah syair mengatakan, likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadin. Setiap sesuatu, kalau kita berpisah dengan sesuatu itu, kalau kita berpisah dengan siapapun, pasti ada penggantinya. Kita mau berpisah dengan siapapun, kita harus yakin pasti ada penggantinya. Tapi jika kita berpisah dengan satu ini, tidak akan ada penggantinya. Walaysa lillahi in faraqta min iwadin. Kalau kita sudah berpisah dengan Allah,
tidak ada gantinya. Kok ada orang berpisah dengan Allah? Orang tidak sholat itu dia memisahkan diri dari Allah. Sholat disebut sholat li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Disebut sholat karena sholat itu bisa menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau sudah tali penghubung itu sudah lepas, mau nyambung dengan siapa lagi? Mau nyambung dengan apa lagi kalau tidak dengan sholat? Sebenarnya Allah itu dekat, tapi kita yang sering menjauh. Allah sangat dekat, diabadikan di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Ada yang dekat tapi kita sering cari yang jauh. Ada masalah sedikit, cari orang lain. Ada problem sedikit, curhat kepada orang lain. Kita seringkali cari yang jauh padahal ada yang dekat. Siapa yang dekat? Allah. Sebenarnya bukan Allah yang jauh, tapi kita yang sering menjauh. Allah itu dekat, tapi kita yang sering menjauh. Kematian pasti akan datang, dan semua orang itu pasti yakin. Mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, saya yakinnya semua orang itu pasti yakin bahwa semua orang akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan bahkan ketika Rasulullah wafat itu, saking cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah sampai tidak percaya, sampai ngancam-ngancam Sayyidina Umar itu, siapa yang bilang bahwa Rasulullah itu telah mati, telah wafat, akan saya penggal kepalanya. Itu bukan karena Sayyidina Umar tidak percaya terhadap kematian, tapi saking besarnya cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Tapi semuanya akan mati. Yang menjadi pertanyaan, bekal kita untuk menghadapi kematian itu apa? Sudah siap atau belum? Karena perjalanan sangat jauh. Kita mau pergi ke Jakarta misalnya, tidak usah jauh-jauh. Saya contohkan yang santriwati Genggong ya. Misalkan dari Genggong mau ke sini, ke Besuki, butuh bekal apa enggak? Butuh ya. Dan sudah diperkirakan di sini sekitar 2 mingguan butuh bekal sekian. Itu padahal perjalanan yang sangat singkat. Tidakkah kita pernah berpikir bahwa nanti kita akan melakukan satu perjalanan yang begitu sangat panjang di akhirat itu? Kita santai-santai saja, biasa-biasa saja, padahal saat itu kita butuh bekal yang cukup banyak. Kalau bekalnya kurang, kita pasti akan celaka. Kalau di dunia saja kita bisa mati kelaparan kalau kehabisan bekal, bagaimana nanti nasibnya ketika kita di hadapan Allah ketika tidak punya bekal? Mati itu pasti datang. Cuma yang jadi pertanyaan, bekal kita itu apa untuk menghadapi kematian? Semua orang pasti akan mati. Yang bisa mengalahkan orang itu kematian. Sesombong apapun, mati. Secantik apapun, mati. Setampan apapun, mati. Sekaya apapun, mati. Semua mati. Tidak ada yang tidak mati. Tidak ada yang tidak mati. Yang tidak mati itu orang yang berilmu. Karena seakan-akan dia tetap hidup, ilmunya tetap dipelajari, murid-muridnya tetap mengajarkan ilmunya, kemudian santri-santrinya, jamaah-jamaahnya seakan-akan masih hidup. Karenanya kalaupun kita sudah mati, maka setidaknya kita mempunyai 3 hal yang sangat penting. Idza mata ibnu adama yanqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Orang mati itu tidak bisa beramal. Ini bisa dijadikan dalil bagi mereka yang membantah bahwa orang hidup itu tidak bisa mengirimkan pahala kepada orang yang mati. Dengan dalil ini katanya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Yang putus itu orang yang mati amalnya, tapi orang yang hidup
Tidak putus. Jadi tidak apa-apa. Orang hidup kirim tahlilan, kirim bacaan surat Yasin, mendoakan kepada orang yang meninggal dunia, tidak masalah. Karena orang hidup tidak terputus amalnya. 3 hal. Shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Semisal nyumbang di masjid untuk pembangunan masjid. Selama masjid itu digunakan, maka walaupun orang itu sudah mati, sudah meninggal dunia, seakan-akan dia masih hidup. Kenapa? Karena seakan-akan dia bisa beramal, bisa mendapatkan aliran pahala terus. Itu yang pertama. Atau nyumbang di pondok pesantren, atau nyumbang untuk perbaikan jalan, atau nyumbang hal-hal yang lain yang sekiranya bisa mengalir pahalanya. Atau misalkan ngasih temannya kitab itu. Selama kitab itu dibaca oleh temannya, ya dapat pahala terus. Makanya kalau ngasih orang itu hal-hal yang sekiranya manfaat. Makanya murid-murid saya itu tak kasih tasbih, biar tahu bahwa dzikir itu penting. Tasbih dipakai dzikir terus, ya saya dapat pahala. Harganya juga tidak mahal. Nah, harganya terjangkau, tapi jangan dilihat barangnya, dilihat manfaatnya. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Makanya saya itu punya prinsip dulu sebelum lulus mondok, pokoknya saya harus menyebarkan ilmu. Orang cari ilmu itu harus punya niatan menyebarkan ilmu, jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Ya percuma kita sudah mondok lama, bertahun-tahun, tidak ketemu sama keluarga, sudah dapat ilmu, diam saja. Jangan sampai kita terkena bisikan setan dengan bisikan seperti ini. Oh, percuma kamu ngajarkan ilmu tapi kamu sendiri tidak bisa mengamalkan. Ini bisikan-bisikan setan. Akan jauh lebih baik orang ngajarkan ilmu dan dia masih belum bisa mengamalkan daripada tidak ngajarkan ilmu dan tidak mengamalkan. 2 kesalahan sekaligus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan. Saya itu miris melihat sebagian alumni pondok pesantren, dia tidak ngajar sama sekali, bisnis dan bisnis. Ya bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab sebagai orang berilmu, harus ngajar. Jangan sampai kita terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan seperti itu. Kita tetap mengajarkan, nyebarkan ilmu. Kalau misalkan kita masih belum bisa mengamalkan, ya sambil belajar. Tapi jangan dijadikan alasan, karena nanti ketika kita dengan alasan itu kita tidak mengajar, maka kita mendapatkan 2 kesalahan sekaligus. Sudah tidak mengajarkan, tidak mengamalkan. Kapan bisanya? Dan itu memang tujuan setan. Itu memang tujuan setan, itu seperti itu. Ngajar tidak harus di sekolah, tidak harus di pondok. Bisa kepada temannya ketika ketemu, bisa kepada keluarganya. Misalkan keluarganya ada sholat yang tidak benar, kita ingatkan, anak-anaknya. Atau sekarang lebih gampang lagi, ada medsos, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ada WA, ada YouTube, ada TikTok. Kita semua itu kita gunakan sarana untuk menyebarkan kebaikan dan untuk mengajarkan ilmu. Karena itu satu kelebihan yang tersendiri kita hidup di era 2022 ini. Dulu orang dakwah mau ke Sumatera ya harus ke Sumatera. Sekarang bisa di sini, bisa disimak sampai ke Sumatera, sampai ke Papua, dan bahkan sampai ke luar negeri. Makanya saya betul-betul memanfaatkan. Saya semua akun medsos punya, dari YouTube, hampir sekitar 560 video yang sudah terupload di YouTube, Facebook, WA, Instagram, ada TikTok juga ada. Cuma bukan saya pegang, ini anak-anak ini yang pegang ini. Karena kalau saya semua yang pegang, waktunya itu susah itu. Walaupun saya sebenarnya juga bisa edit itu bisa. Coba nanti kalau di rumah edit terus ya kapan belajarnya? Nah, ilmu yang bermanfaat. Makanya paling enak itu jadi guru. Guru muridnya nanti ngajar juga kepada muridnya dan seterusnya, maka nanti akan mendapatkan pahala terus. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu ciri anak soleh.
Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa sering kita mendoakan orang tua, maka kita akan tahu jawabannya saya ini anak soleh atau tidak. Karena di situ sudah dijelaskan awaladin solihin, anak soleh. Ciri-cirinya apa? Yad'ulahu, yang mendoakan kepada kedua orang tua. Justru orang itu kalau jarang mendoakan kedua orang tua itu menyebabkan rezekinya tidak lancar. Salah satu faktor yang menyebabkan rezeki orang itu tidak lancar, tidak mau mendoakan kedua orang tua. Ya, cara mendoakan kedua orang tua bagaimana? Ya, gampang. Ya, semisal dengan kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa tidak harus dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita sendiri juga tidak apa-apa. Tapi itu doa yang penting yang tadi itu. Semisal kita berdoa, ya Allah semoga sehatkan kedua orang tua saya, lancarkan rezekinya, sehatkan badannya, permudah urusannya, lunaskan hutang-hutangnya gitu. Itu bagian dari mendoakan kepada kedua orang tua. Maka semua orang akan mati, akan dikalahkan oleh kematian. Coba lihat yang kemarin sombong itu, mati kan? Mati. Yang kemarin korupsi, mati juga. Yang kemarin sok-sokan, mati juga. Yang kemarin jadi wanita tercantik sedunia, mati juga. Siapa yang tidak mati? Semua mati. Semua orang akan mati, tapi tidak semua orang benar-benar hidup. Kadang ada orang hidup tapi jasadnya saja yang berjalan, tapi sebenarnya dia mati seperti bangkai. Tidak berarti hidupnya itu. Justru kadang-kadang yang muncul itu ya bangkai-bangkai itu. Tahu di laut yang muncul itu apa? Yang tidak berharga-berharga ya. Mutiara-mutiara tersimpan di dalam. Ada sebagian orang yang tipe-tipe seperti itu juga. Justru memang mutiara itu tidak menampakkan diri. Mutiara itu tidak menampakkan diri. Kalau orang ngaku-ngaku, oh saya ini keturunannya ini, saya ini wali, saya ini kiai, saya ini gus, saya ini lora, bangkai itu. Bangkai timbul di permukaan. Justru wali-wali itu menutupi dirinya sendiri. Justru wali-wali itu takut ketika kewaliannya terbongkar. Banyak cerita-cerita ketika ada seorang wali diketahui kewaliannya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan aku sekarang juga. Kalau orang sekarang kan suka menonjolkan diri, oh saya ini begini, saya lulusan S3, saya gelarnya ini, saya pernah belajar kepada syekh ini, ustadz ini, lorah ini. Siapa yang tanya? Tidak ada yang tanya. Ya memang agak gatal ya kalau kita tidak menjelaskan identitas itu agak gatal, tapi harus dilawan itu karena tidak bagus. Satu contoh, saya punya kiai itu orangnya biasa-biasa saja, tapi setelah wafatnya banyak tulisan-tulisan yang bertebaran menjelaskan betapa beliau itu punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Satu contoh misalkan, dulu itu almarhum kiai saya sudah 7 hari yang lalu wafat. Kiai saya guru saya di Tambak Beras Jombang. Dulu itu pernah ada orang yang mau sowan, mau nyabis ke kiai saya, dan dia tidak tahu rumahnya di mana. Hanya dia melakukan perjalanan di terminal, ketemu sama orang yang tukang sapu. Kemudian ditanya, tanya kepada tukang sapu itu, Pak, mana rumahnya Pak Jamal gitu. Kiai saya namanya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Pak Jamal, tukang sapu. Oh di sana. Nah, sudah ditunjukkan alamatnya, langsung perjalanan dilanjutkan sampai ke rumahnya beliau. Setelah sampai rumahnya beliau, dibukakan pintunya. Tamu ini merasa kaget. Ternyata yang keluar itu ya tukang sapu tadi itu yang sudah berpakaian serba putih, bersih, wangi. Dari mana asalnya? Ya Allahu a'lam. Orang-orang itu kalau sudah mulia itu ya seperti itu, bisa mecah jadi dua itu. Kalau kita bisa mecah jadi dua, satunya di alam mimpi, satunya di alam hayalan.
dan banyak tulisan-tulisan yang lain yang luar biasa. Ya, orang pasti akan dikalahkan oleh kematian, sehebat apapun, semiskin apapun tetap mati. Cuma ada hal penting yang harus kita perhatikan. Ketika orang sakit atau punya masalah yang sangat berat, jangan sampai bilang lebih baik aku mati saja. Tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang sering terbersit seperti itu. Diterpa masalah yang begitu sangat hebat, sangat besar, atau sakit yang tidak berkesudahan, kemudian di dalam hatinya atau mungkin dia ngomong, lebih baik saya mati saja. Tidak boleh, hukumnya seperti itu haram. Kalaupun kita harus bilang seperti itu, ada caranya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Begini caranya, ya Allah, jika hidup lebih baik bagi saya, maka hidupkanlah. Jika mati lebih baik bagi saya, maka matikanlah. Karena yang lebih tahu yang lebih baik itu Allah, bukan kita. Ya, kalau kita misalkan lebih baik aku mati saja. Ya, kalau matimu mati baik, nanti kemudian bahagia di hadapan Allah. Kalau di neraka gimana? Kan repot. Makanya kalau kita punya masalah yang besar atau sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan sampai ngomong seperti itu. Ini mazhab yang putus asa, mazhabnya setan itu, putus asa itu. Lebih baik aku mati saja. Kadang-kadang sampai bunuh diri gara-gara diputus sama pacarnya. Dikira di dunia ini cuma ada satu orang apa? Banyak masih. Mati satu tumbuh saya banyak. Jangan khawatir, stoknya masih banyak. Ditinggal ya biarkan. Berarti dia orang yang tidak berharga. Ditinggal aja susah. Nah, katanya anak-anak muda itu putus cinta itu tidak sakit katanya. Yang sakit itu sudah putus masih cinta. Nah, sudah, hal-hal seperti itu sudah, biarkan itu. Biarkan dia dengan kebahagiaannya. Allah akan mempersiapkan kebahagiaan yang lain. Yang amin kayaknya pengalaman. Yang kedua, wa yantahibul warasatu malahu. Ahli waris akan merampas harta kita. Ahli waris akan merampas harta kita. Ketika kita masih hidup, mungkin tidak ada yang bisa menguasai harta kita. Kalau sudah mati, bisa jadi rebutan itu. Kalau tidak punya ilmu agama, ini pentingnya ilmu agama. Biar apa? Biar tidak menjadi orang yang tersesat. Kalau orang tidak punya ilmu agama, orang tuanya mati, rebutan harta warisan. Giliran rebutan warisan Rasulullah, tidak ada yang mau rebutan. Apa warisan Rasulullah? Ilmu. Warisan Rasulullah itu ilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, rupiah dan dolar, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Jadi kita ini sebenarnya sedang bagi-bagi warisan. Bukan warisannya manusia, tapi warisannya Rasulullah. Mestinya orang itu harus merasa hal yang sangat penting ketika mendapatkan warisan daripada Rasulullah. Kita ini sedang bagi-bagi warisan. Kok ada orang yang tidak tertarik itu? Misal saja. Salah satu presiden, ya presiden di mana saja lah. Misalkan mati. Kemudian ada yang mendapatkan warisan. Betapa mulianya orang itu karena mendapatkan warisan presiden, karena jabatannya tinggi, presiden. Apa tidak lebih mulia orang yang mendapatkan warisannya presidennya presiden Rasulullah? Mulia itu. Jadi kita ini sebenarnya tiap hari lagi bagi-bagi warisan. Ya kalau yang tidak mau warisan ya silahkan, tidak apa-apa. Cari warisan yang lain yang katanya lebih berharga ya silahkan. Ini ada warisan yang jauh lebih berharga, yaitu warisan Rasulullah. Ini yang kedua. Manusia akan dikalahkan oleh ahli warisnya ketika dia sudah meninggal, hartanya akan dirampas.
Tapi yang bagus itu ketika orang sudah meninggal, ya pastinya harta warisannya dibagi dengan tata cara Islam sesuai dengan ilmu faraid misalkan. Dan harta warisan itu juga nanti akan digunakan untuk membayar hutang dari almarhum itu yang sudah meninggal dunia. Jangan dipakai dulu untuk yang lain, semisal untuk selamatan atau apa, hutangnya dulu dilunasi. Kalau misalkan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya, ya anaknya yang bertugas untuk melunasi hutang-hutang dari yang meninggal dunia itu. Yang ketiga, wa yantahibud dudu jismahu. Orang itu akan dikalahkan oleh ulat jasadnya ketika dia sudah mati. Semua orang akan mengalami itu, kecuali ada beberapa orang yang jasadnya tetap utuh, tidak dimakan oleh bumi, tidak dimakan oleh ulat. Salah satunya adalah para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang hafal Quran, yang dia itu benar-benar ikhlas mengamalkan Al-Quran itu. Menghafalkan Al-Quran itu berat. Harus ditata betul niatnya. Karena lupa terhadap satu ayat saja dari Al-Quran itu dosanya besar. Hafal Al-Quran di sini tidak harus hafal 30 juz. Orang misalkan sudah hafal surat-surat pendek, itu juga tetap wajib dijaga. Kalau lupa, dosa besar. Lupa yang termasuk dosa besar itu yang bagaimana? Lupa yang dia itu tidak memperhatikan hafalannya. Misalkan dia sudah setoran, tiap hari tidak dimurojaah, tidak diulang sampai lupa. Nah, itu dosa besar. Tapi kalau sudah dimurojaah, diulang-ulang, kemudian lupa, ya wajar manusia. Al-insan mahalul khata'. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau salah, benarkan. Kalau lupa, ingatkan. Bukan salah disalahkan. Lupa tambah dilupakan. Lupa ingatkan. Nah, orang yang hafal Quran itu bisa jadi termasuk orang yang pertama kali disiksa oleh Allah. Harus benar-benar waspada. Makanya seringkali kalau ada orang minta saran kepada saya pengen hafalan Quran, saya tanya dulu niatnya. Jangan karena kita sering lihat di TV apa seleksi hafid Al-Quran, kemudian kita terlihat begitu sangat bergengsi, begitu sangat berwibawa, punya kelebihan ini dan itu. Jangan sampai melihat itu. Kita itu hafal Al-Quran murni semata-mata ikhlas karena Allah. Karena kalau niatnya seperti itu, ketika ada orang yang sudah tidak memuja, sudah selesai urusan. Tidak akan mungkin diteruskan hafalan Al-Quran itu. Bahaya orang hafal Quran tapi dia itu tidak ikhlas. Termasuk orang yang pertama kali disiksa di neraka. Orang hafal Quran tapi dia tidak ikhlas dan tidak mengamalkan. Hafalan Al-Quran niatnya biar saya dikatakan saya hafid Quran. Bahaya itu, bahaya. Dan termasuk orang yang hafal Quran itu juga tidak akan dimakan jasadnya oleh ulat dan tidak dimakan jasadnya oleh bumi. Tapi bagi siapa? Orang yang hafal Al-Quran yang benar-benar ikhlas hatinya semata-mata karena Allah. Jangan niat yang macam-macam. Percuma. Makanya ada satu hadis yang begitu sangat mengerikan yang disabdakan oleh Rasulullah, rubbatalil Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat kepada pembacanya. Kenapa? Ya karena Al-Quran misalkan melarang ini, dia sendiri melakukan. Melarang kebohongan, dia sendiri berbohong. Melarang berdusta, dia sendiri berdusta. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang kamu dustakan? Cuma bagi sebagian orang itu tidak berlaku. Dusta mana lagi yang kamu nikmati? Karena terlalu sering berdusta. Sudah dibalik itu ayatnya.
ayat yang terbalik kalau jadi judul sinetron. Itu orang-orang hafal Quran tidak dimakan jasadnya oleh ulat. Yang keempat, wa yantahibul khasma'u amalahu. Musuh-musuh akan merampas amal-amal kita. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Orang yang pernah kita zalimi. Kita zalimi dengan cara misalkan dengan kita memukul, membuli, mencela, menghina, menghibah. Itu nanti akan jadi musuh kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia nanti akan merampas amal-amal kita. Kalau kita punya kebaikan, maka nanti dia akan menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah didolimi oleh si fulan. Akhirnya amal-amalnya dirampas oleh orang itu. Bisa jadi kita merasa punya banyak amal, tapi karena sering ghibah, dirampas nanti di hadapan Allah. Habis amalnya. Orang ghibah itu pertama, pahalanya akan dilimpahkan kepada orang yang dighibah. Kita sudah susah payah tiap hari mengumpulkan pahala, pagi, siang, sore, malam, pahala. Tapi juga istiqomah untuk ghibah, habis pahalanya. Tidak ada. Kita mau cari pahala lagi, harus nabung dari awal lagi. Itu yang akan menjadi musuh kita di hadapan Allah. Itu orang yang sering kita ghibah, orang yang sering kita dolimi, orang yang sering kita bully, hina, kita cela. Dan bisa jadi para pemimpin itu orang yang mungkin dosanya paling cepat bersih karena dibully orang banyak itu. Presiden, gubernur, bupati, Pak Tengki, Pak Camat, ya pasti jadi bahan bulian itu, dihibah, difitnah, dicela. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu ketika datang kabar bahwa beliau itu dibicarakan oleh orang lain, apa sikap beliau? Beliau itu mengirimkan makanan, minuman yang sangat lezat, kemudian dikirimkan kepada orang yang membicarakan beliau itu. Tujuannya apa? Sebagai balasan karena dia sudah memberikan pahala. Coba kalau sekarang kita seperti itu, enak ya? Tiap hari ghibah terus. Mestinya kalau kita itu diomongkan orang itu jangan bales. Kita ngomong alhamdulillah. Tidak usah cari pahala, pahala datang sendiri. Mestinya begitu. Jangan sibuk gimana caranya kita balas. Nanti akan sulit dibedakan mana orang baik, mana yang tidak baik. Karena sama-sama bully dan bully, mencela dan mencela. Ini sebenarnya yang baik, ini yang siapa ini? Yang ngamati juga sama, suka jadi pengamat itu. Makanya kalau kita ini dibicarakan, ya alhamdulillah. Tidak usah cari pahala, pahala datang sendiri itu. Makanya di sini disebutkan oleh sebagian ahli hikmah, semua orang itu akan dikalahkan oleh 4 hal. Pertama, akan dikalahkan kematian. Semua orang akan dirampas nyawanya oleh malaikat maut, malaikat Israel. Di Indonesia belum pernah ada yang ngaku jadi malaikat Israel. Kalau malaikat Jibril ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Ada yang ngaku jadi Nabi Isa. Ada yang ngaku jadi Tuhan juga ada di Indonesia. Yang belum pernah ada ngaku jadi malaikat Israel. Yang pernah aku jadi malaikat Jibril pernah dipenjara soalnya. Malaikatnya dipenjara. Coba malaikat Israel dipenjara, yang aku berarti kan tidak ada pencabutan nyawa berarti. Masih libur. Pertama, akan dikalahkan oleh kematian. Yang kedua, akan dikalahkan oleh ahli warisnya. Artinya hartanya akan dirampas oleh ahli warisnya. Dikuasai oleh ahli warisnya. Yang ketiga, akan dikalahkan oleh ulat di dalam kubur ketika dia sudah meninggal, kecuali beberapa orang tadi itu. Dan yang keempat, akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Orang yang pernah didolimi, baik dengan cara memukul, menghina, mencela, atau menghibah, atau dan yang sejenisnya. Amalnya, pahalanya akan dirampas. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang dikalahkan oleh hal tersebut. Kalau kematian pasti akan datang.
Cuma bagaimana kita itu menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Itu paling tidak disukai sama iblis. Iblis itu paling tidak suka kalau ada orang berdoa diberi husnul khotimah. Paling tidak suka. Makanya itu penting kita berdoa agar husnul khotimah, karena kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Bisa jadi husnul khotimah dan bisa jadi su'ul khotimah. Cukup sampai di sini saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang mau tanya. Malu bertanya? Jangan tanya. Tak usah tanya. Silakan yang mau tanya. Mbak, santri-santri ada yang mau tanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Tidak apa-apa. Satu pertanyaan juga tidak apa-apa. Silakan. Yang mau bertanya. Iya. Iya, Bu Sumina. Iya. Kita di awal bulan Rajab kan hari Rabu. Iya. Ya. Kemarin teman saya itu puasanya hari Senin karena ikut kalender katanya. Hari Senin. Iya. Terus saya bilang kalau itu dimundurkan kemudian puasa lagi. Sudah, saya niatnya sudah kemarin bilang itu gimana itu Ustaz? 27 Rajab maksudnya. Oh, 27 Rajab. Iya. Tidak apa-apa sebenarnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kebaikan tidak ada yang sia-sia. Silakan yang sudah terlanjur puasa, dan memang untuk tanggal 27 Rajab itu juga tidak ada dalil secara khusus kita harus berpuasa. Yang ada dalilnya itu ya kesunahan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Cuma memang tahun ini ada beberapa versi, kan ada 2 versi ya. Ada yang dimulai hari Rabu, ada yang hari Kamis. Tapi yang sudah terlanjur puasa tidak ada yang sia-sia. Silahkan puasa lagi, silahkan, tidak masalah. Yang jadi masalah itu yang orang cuma ngoreksi aja itu. Nggak puasa, nggak apa, sukanya ngoreksi orang itu. Silahkan, sama-sama sah. Kemarin sudah niat, ya tidak apa-apa, dikasih pahala sama Allah. Kalaupun misalkan anggap saja pilihan paling fatal itu tidak sah puasanya, niat orang melakukan kebaikan juga dicatat oleh Allah. Tetap sama, tidak apa-apa. Ada pertanyaan lain? Silakan yang mau tanya. Iya. Kalau menyuguhkan makanan atau minuman ke tamu, terus tamu itu tidak mau minum minumannya, nah itu sebenarnya minuman itu hak tuan rumah atau haknya tamu, Ustaz? Kalau seandainya masih ragu-ragu apa kalau seandainya dibuang gimana, Ustaz? Untuk menjaga-jaga karena takut. Ya sebenarnya kalau orang bertamu kan ya itu terserah tuan rumahnya mau dikasih apa. Mau dikasih batu apa kasih roti. Tapi jangan ini, kalau kita lagi puasa sunnah atau lagi apa, jangan bertamu. Karena bertamu itu pasti disuguhi makanan. Jangan sampai ketika kita disuguhi makanan, mohon maaf saya lagi puasa. Justru menghormati perasaan orang lain itu jauh lebih wajib dibanding mempertahankan puasa yang sunnah. Jangan bertamu kalau lagi puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib disuguhi sama orang, ya harus ngomong saya lagi puasa Ramadan. Jangan alasan, oh ini tidak enak sama ini, takut menyakiti perasaan. Goblok kok dipelihara. Tidak apa kalau puasa wajib atau puasa qadha yang waktunya sudah mepet. Semisal kurang seminggu lagi padahal hutangnya juga ada 1 minggu, maka harus ngomong seperti itu. Tapi walaupun puasa qadha, tapi kalau waktunya masih panjang, misalkan masih hutangnya cuma 1, sedangkan waktunya masih beberapa bulan, dia puasa qadha kemudian dikasih makanan sama teman akrabnya, makan saja, dapat pahala puasa karena sudah niat puasa. Yang kedua, dapat pahala idkhalus surur, nyenangkan hatinya orang.
Kita jangan sok-sokan itu. Kita jangan sok-sokan. Oh, saya lagi puasa. Seakan-akan kita itu orang yang paling soleh. Udah biasa-biasa aja. Saya kadang lagi puasa sunnah gitu, pas lagi ada tamu, saya batalkan. Tenang-tenang aja. Saya yakin dapat pahala, sudah niat. Yang kedua juga dapat pahala ngormat sama tamu. Itu. Posisi kita itu sebagai tuan rumah yang benar itu sikapnya seperti apa? Ya sudah, yang penting kita mempersilahkan. Kalau tidak dimakan, dia sudah pulang, kita makan, jangan dibuang. Jangan dibuang. Bukan, salahnya sendiri tidak makan. Kalau sudah tidak makan, mungkin ada beberapa kemungkinan dia sudah kenyang atau lagi puasa. Tapi lagi-lagi ya kita tetap kalau bertamu itu sebisa mungkin ya hormat kepada tuan rumahnya. Disuguhi ya dimakan. Walaupun sebenarnya kita sudah kenyang, ya tetap dimakan untuk menghormat kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain. Paham? Cukup ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah pada hari Sabtu kita akan mulai dengan kajian fikih puasa, karena kita mau memasuki bulan puasa, biar puasanya benar-benar sah, biar benar sesuai dengan aturan fikih, dan biar tahu hukum-hukum seputar puasa. Misalkan gimana hukumnya puasa ini begini-begini, atau puasa ngupil itu gimana hukumnya, atau sikat gigi bagaimana, biar kita itu punya bekal. Jangan waktu puasa baru belajar fikih puasa, nanti kualan semua, enggak tahu. Gimana nanti kalau pas lagi makan itunya, kemasukan air di telinganya, atau lagi mandi biasa kemasukan itu batal atau tidak batal. Itu nanti insya Allah akan kita bahas.